Foodies, nggak usah diragukan lagi ya kalau Bandung emang sumbernya tren kuliner Indonesia. Kayak tempat sarapan yang lagi viral ini nih. Penasaran kan apa sih menu spesial yang bikin orang rela ngantri panjang banget dari pagi? Cocok banget nih Foodies buat kalian yang kepengen staycation di Kota Kembang. Foodies, ini barusan mesen. Demi apa coba pagi-pagi udah di sini? Demi makan sarapan, menu sarapan yang lagi viral banget di Bandung. Ini aku udah mesen, terus dikasih kayak timing gitu. Kita tunggu sampai nanti ini mesinnya bunyi gitu ya Foodies. Ini sekarang kita cari tempat makan sebelum mejanya penuh semua. Biasanya sih penjual sarapan itu kan cuma jual 1 atau 2 menu aja ya Foodies. Tapi kalau Kopi Moyan ini konsepnya emang agak lain. Mereka punya banyak banget pilihan menu dan mostly sih ini menunya Nusantara gitu Foodies. Meski pengunjungnya rame terus tapi jempolan banget pelayanannya. On time sesuai sama timer yang dikasih. Good ya? Kalau gitu kita langsung icip-icip aja yuk. Foodies, aku tahu ini sarapan ya, tapi mohon maaf nih, ini edisi kalap gitu ya. Meskipun sarapan tetap pilihan menunya harus beragam banyak gitu ya. Karena banyak banget, ini sesuai ras karena aku blasteran gitu ya Foodies ya. Blasteran antara Anggora sama Persia, ya betul kucing. Jadi kita mulai dari yang ini dulu nih. Ini es coklat pakai roti tuh ya Foodies ya. Judulnya sih Kopi Moyan, tapi minumnya nggak cuma kopi kok Foodies. Sebagai pembuka biar lambung nggak kaget juga ya. Sekarang kita awali pagi ini dengan yang manis-manis. Minuman manis loh, bukan janji manis. Ini, mohon maaf Foodies. Ini tipe coklat yang aku suka Foodies. Jadi, dia itu nggak cuma rasa manis aja, tapi ada sedikit rasa pahitnya gitu. Dimakan barengan sama roti, emang ini best sih. Dari tekstur es coklat yang kental kayak begini sih fix ini bukan coklat instan ya Foodies. Karena rasanya yang nggak terlalu manis juga, jadi bikin kita nggak enek kalau nikmatin segelas kayak begini. Ini juga dari tadi ya Foodies ya. Meskipun ini sarapan gitu ya, menu sarapan, tapi pengunjung tuh nggak berhenti-berhenti dan malah makin banyak nih, malah nih baru datang nih Foodiesnya 1L Foodies, 1 mobil besar. Seru kan? Kalau sampai ada satu keluarga datang ke sini, kenapa Foodies juga nggak pengen datang ke sini? Aku juga lah pengen datang. Nah, tadi udah. Buat tim yang belum ngerasain hidup kalau belum ngopi pagi, ya udah nih es kopi susu ala Kopi Moyan yang nikmat banget buat diseruput. Pahit dan manisnya kopi ini tuh balance banget, ditambah sama creaminya susu. Nikmatnya nggak bisa ditolak lah Foodies. Lanjut, kita dari yang enteng-enteng dulu Foodies. Ini ada telur setengah mateng. Ini warna telurnya coba tuh, bukan kuning telur, nih orange telur ya. Yolknya warnanya ini banget, orange banget. Tuh, waduh, kabur-kabur dia. Nah, seruput. Kalau makan telur setengah matang kayak begini, wajib pas masih anget-anget ya. Karena sensasi hangatnya itu loh yang ikut masuk ke tenggorokan kita. Nikmat. Dan semakin nikmat banget nih kalau makannya dikasih taburan bubuk merica dan sedikit garam. Yummy. Lanjut deh Foodies. Ini dia sarapan supermodel yang sesungguhnya Foodies. Nasi. Aku pikir ini itu loh Foodies, apa kayak nasi goreng gitu, tapi ternyata enggak. Setelah ditelaah lagi, oh enggak, ini kayaknya dikasih kayak bumbu-bumbu bubuk gitu ya. Aslinya nih Foodies, khusus untuk olah nasi dari menu nasi ayam char siu ini, nasi yang udah matang diaduk dengan bumbu-bumbu rahasia andalan Kopi Moyan. Nah yang paling terlihat sih adanya taburan biji wijen gitu Foodies. Terus nasinya diaduk sampai merata. Mirip banget proses dari nasi tutuk oncom ya. Yang paling terasa itu adalah wijennya Foodies, rasa wijennya. Terus ada sedikit rasa pedas, ini mungkin ada bubuk cabenya gitu ya, makanya warnanya agak merah gitu. Sama merica, pedasnya merica.
Ada sedikit tambahan rasa dari abon nori. Nah, kalau udah kayak begini sih berasa banget makanan Jepangnya, tapi tetap disajikan ala Indonesia. Cakep. Oke, kita lanjut yuk. Kita icipin juga ayam char-siu sebagai lauk utamanya. Biasanya tuh ayam char-siu itu dia lebih ke manis gurih gitu ya Foodies ya. Tapi kalau yang ini ayam char-siu-nya ada sedikit rasa pedas. Ini kayaknya udah disesuaikan sama lidahnya orang Indonesia yang suka pedas-pedas. Tapi tenang aja, ini pedasnya masih oke banget kok. Karena ini ayam adalah bagian paha Foodies, jadi tekstur juicy-nya tuh masih dapat banget. Daging bagian luarnya juga nggak kering, tapi tetap dapat aroma smoky nikmatnya. Beh, bumbunya pun super melimpah Foodies. Pas lagi dipanggang udah diolesin bumbu berkali-kali, terus pas udah selesai panggang pun masih diolesin lagi. Wah, ini nih yang namanya ayam bermanikan bumbu ya. Lazis. Wah, Anda kurang kenyang? Tenang aja. Di sini ada aneka cemilan gitu Foodies, atau makanan pendamping. Nah, yang pertama ini risol. Lengkap pakai bumbu kacangnya. Kita coba. Tadi kalau kulit ya udahlah ya, kulitnya kedengeran kan tadi kerasnya kayak gimana. Jadi ini udah gurih, terus ditambah sama si bumbu kacangnya ini sedikit manis, pedas tapi pedasnya tipis banget pedas, jadi masih oke banget. Nikmatnya risol ini ternyata ada di sambal kacang sebagai kunciannya loh Foodies. Rasa sambal kacang itu nggak cuma gurih tapi kerasa ada campuran rasa rempah-rempahnya gitu. Makanya sambal kacangnya juga harum pakai banget. By the way, meski bagian kulitnya super garing, tapi risol sebagai isiannya ini tekstur kelembapannya tetap dijaga alias nggak bikin seret. Atau Foodies lebih suka camilan yang manis-manis nih? Ya udah, saran kita sih kamu cobain juga nih pisang goreng wijennya yang lembut dan manisnya kayak apotek tutup, nggak ada obat. Sebagai penutup dari segala kenikmatan ini Foodies, dessertnya kita pilih cendil ubi ungu. It's cocok nggak sih? Semoga rasanya sesuai ya sama tampilannya yang cakep banget ini. Nah ya, ini kayaknya kurang santan doang ya kayak Foodies. Pokoknya rasa creamy-nya tuh kayak ada creamy susunya gitu loh. Cendilnya ini atau candilnya ini cuit tapi lembut. Gimana ya? Cuit tapi lembut. Jadi dia pertama digigit cuit, tapi setelah kunyahan berikutnya tuh lembut empuk gitu, gampang banget dikunyah. Kalau dari hasil penerawangan lidah kita nih Foodies, tipe candil yang kayak begini udah pasti cuma pakai sedikit tepung tapioka, karena tekstur lembutnya tuh bener-bener mendekati tekstur asli ubi rebus gitu. Nah, buat kalian yang bukan geng sweet tooth, manisnya candil ubi ungu ini masih masuk ke tipe-tipe dessert kamu kok Foodies. Ngomong-ngomong udah kepikiran mau bawa rombongan kesini juga ya? Sama dong. Ya udah kalau gitu keluarga kamu ketemuan aja yuk sama keluarga Aku di Kopi Moyan yang ada di Jalan Anggrek nomor 30 Bandung, Jawa Barat. Bukanya setiap hari kok Foodies dari jam 7 pagi ya sampai jam 5 sore. Sip. So Foodies, ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Tuh, ini enak banget.